Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Izin menyampaikan laporan khas Masjid Salahuddin per hari ini Jumat tanggal 4 Maret 2022. Yang pertama adalah infak dan sedekah. Saldo kas masjid tanggal 25 Februari 2022 adalah sebesar Rp24.326.355. Penerimaan infak pegawai kanwil Rp9.145.000, infak pihak eksternal Rp550.000, dan lain-lain Rp127.509. Jumlah penerimaan Rp9.822.509. Untuk pengeluaran kajian pekanan sebesar Rp660.000, admin bank Rp45.500, dan lain-lain Rp25.502. Jumlah pengeluaran Rp731.002. Sehingga saldo kas masjid per tanggal 4 Maret 2022 adalah sebesar Rp33.517.862. Untuk penerimaan zakat dari zakat pegawai kanwil sebesar Rp7.500.000. Saldo akhir zakat Rp7.500.000. Untuk imam dan khotib yang bertugas pada hari ini adalah Ustadz Edi Chandra. Waktu sholat Jumat adalah pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Informasi tambahan, yang pertama adalah program masjid. Kami mengajak jamaah Masjid Salahuddin ikut kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap hari Rabu offline di masjid dan bisa diikuti melalui streaming. Kemudian DKM Masjid Salahuddin membuka program kegiatan zakat dan penyalurannya dan membuka program tabungan kurban. Bagi muslimin yang masih di luar masjid dipersilakan segera bersiap-siap ke dalam masjid karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Dan bagi jamaah Masjid Salahuddin yang telah berada di dalam masjid, mohon keikhlasannya untuk yang pertama meluruskan shaf sesuai dengan yang telah disediakan. Jika melihat shaf depan masih kosong, mohon mengisi terlebih dahulu agar menambah kesempurnaan sholat berjamaah. Yang kedua, dimohon agar handphone dan alat komunikasi lain dinonaktifkan dan dipastikan tidak berbunyi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib sholat Jumat antara lain tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker, dan mengingatkan kepada jamaah sekalian agar setiap pelaksanaan sholat Jumat agar segera datang ke masjid paling lambat sebelum khatib naik mimbar. Dan terakhir, mari bersama-sama bertawasul dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga target Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan pada tahun 2022 bisa tercapai, mengingat pajak berkontribusi lebih dari 70% di APBN untuk pembangunan dan lain-lain. Dan semoga segala niat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Demikian sampaikan laporan khas Masjid Salahuddin Kanwil di Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Amma ba'd. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat sekalian, pertama sekali mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam makna yang sesungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya, merasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dihukum, takut kita dibakar di api neraka. Membayangkan hal yang mengerikan itu sehingga kita menjadi orang yang menjadi ringan untuk menjalankan kewajiban, tidak berani melawan larangan Allah. Inilah buah ketakwaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, beliau berkata, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ketika sendirian atau bersama orang lain, ketika ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Bertakwalah. Kalau toh ternyata akhirnya engkau melakukan dosa juga, khilaf, merasa lemah, maka segeralah melakukan kebaikan.
karena kebaikan itu akan menghapusnya. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Segala perbuatan baik akan menghapus perbuatan dosa. Itulah kasih sayang Allah kepada kita para hambanya. Kasih sayang yang harus kita maknai dengan rasa syukur bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Ghafurun Rahimun. Di balik sifat ghafurnya, bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum min sayyi'atikum. Bahkan karena kalian menghindari dosa besar, ada peluangnya, ada keinginan untuk melakukannya, ada kesempatan itu terlaksana, tapi dia tidak mau melakukannya, Allah hapus pula dosa dia, karena dia berhasil melawan seleranya. Keinginan ada, kesempatan ada, tapi dia tidak melakukannya. Allah kasih lagi bonus untuk dia berupa keampunan. Apalagi dia melakukan kebaikan. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan di dalam hadis lain juga disampaikan, antara salat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah ke umrah, itu semua diberi oleh Allah upahnya berupa penghapusan dosa. Karena dosa kita banyak, apalagi dosa gara-gara kita merasa tidak berdosa. Ada dosa batin kita, dosa hati kita yang banyak itu, perasaan riya, perasaan iri, perasaan benci, dendam, itu juga dosa. Dan betapa sering orang lalai untuk menyadarinya. Tapi dalam hadis lain juga disampaikan bahwa diampuni dosa antara solat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, selama yang bersangkutan tidak melakukan dosa besar. Ya, dosa besar. Kalaupun ada namanya dosa besar, bukan berarti ada dosa kecil. Tak pernah ada dalam hadis, dalam ayat Al-Quran sebuah sebutan dosa kecil. Tapi ada dosa besar. Oleh karena itu, kalaupun kita mau mengelompokkan dosa, kelompokkan aja 2, dosa dan dosa besar. Tapi dosa kecil tidak ada. Karena menganggap kecil maksiat kepada Allah itu bisa jadi dosa besar. Oleh karena itu, hal-hal yang secara otomatis dihapus dari catatan dosa kita gara-gara perbuatan baik adalah yang bukan dosa besar. Kalau dosa besar, maka dia dihapus dengan taubat. Apa itu taubat? Taubat adalah diawali dengan menyesal. Miftahut taubati an-nadamah. Kunci taubat itu menyesal. Bayangkan kalau seandainya yang bersangkutan tidak tahu bahaya dosanya, mana mungkin dia bisa menyesal? Dan menyesal adalah kunci taubat.
Karena dia menyesal, dia meninggalkannya. Itulah tahapan kedua, menyesal, meninggalkan. Kemudian dia bertekad dengan kuat di dalam hatinya, aku tak akan melakukan ini lagi. Baru yang keempat, dia malu. Malu terhadap dirinya. Malu sama siapa? Bukan malu pada orang, tapi malu kepada Allah. 4 poin inilah yang ditagih dari orang yang bertaubat. Menyesal, meninggalkan, berniat tidak akan melakukan, dan malu kepada Allah atas perbuatan dosanya. Jadi bagaimana dia bisa malu? Maka dengan demikian taubat itu erat hubungannya dengan amal batin juga. Bisa saja orang tidak melakukan dosa, bukan karena dia tidak ada keinginan, masih ada keinginan, tapi tak ada kesempatan. Ada keinginan, tapi tak ada kesempatan. Berarti dia tidak menyesal, berarti dia tidak malu. Oleh karena itu, dosa besar ini supaya bisa terhapus dengan taubat. Dan taubat harus terpenuhi 4 hal tadi. Ini kasih sayang Allah buat kita. Kalau tidak dihapus dosa itu, emang kenapa? Kalau seandainya kita meninggal dunia, meninggal membawa dosa, ada apa? Apa masalahnya? Ya masalahnya berat. Di pengadilan Allah kita terperiksa. Ibarat BAP kita dibuka. Penuntut akan menuntut kita atas dosa-dosa yang tercatat di situ. Karena ketika hidup kita tidak menghapusnya dengan taubat dan kita tidak menghapusnya dengan amal saleh. Tapi kalau sebaliknya, berjuang kita selagi hidup, menyesal, malu kita kepada Allah atas dosa-dosa itu, malu kita melihat diri kita betapa jorok dan buruknya diri kita di hadapan Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Menurut janji Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa hamba, bahkan sampai ke atap langit dosanya menumpuk saking banyaknya, Allah buka baginya pintu taubat selama dia serius dan ditunggu oleh Allah. Dia taubat sebelum ajalnya tiba. Sebelum ajalnya tiba, dikasih kesempatan panjang. Dan Allah menantang kita supaya kita jangan bertaruh dengan ajal. Ajal itu adalah batas akhir kehidupan kita. Dan Allah sengaja menutup rapat-rapat informasi ajal itu kapan tiba. Tak ada yang bisa menyingkap hakikat ajal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu tak harus selalu didahului dengan sakit. Kematian itu tidak harus selalu di usia yang sudah tua. Maka karena kesadaran yang sangat mendalam bahwa ajal itu berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, janganlah bertaruh untuk menunda bertaubat. Segeralah perbanyak amal saleh sekarang. Bayangkan suatu waktu nanti kita di hadapan hari berbangkit. Dihidupkan lagi kita semua, dihidupkan bukan untuk tujuan yang lain kecuali diminta pertanggungjawaban atas amal. Dan akan ada pengadilan. Dan akan dibuka di sana. Berbahagialah orang yang didatangkan catatan amalnya dari sisi kanannya. Itu isyarat akan keselamatannya. Dan menderitalah orang yang didatangkan catatan amalnya dari sebelah kirinya.
dan itu isyarat penderitaan yang panjang, dan itu diberitakan selalu di dalam Al-Quran. Untuk kita sadari sekarang, segeralah berbuat baik, jangan tunda, jangan anggap remeh perbuatan sekecil apapun, karena bisa jadi justru itu yang menyelamatkan kita di pengadilan. Jangan anggap remeh pula perbuatan dosa sekecil apapun, karena bisa jadi perbuatan itu pula yang dituntut kepada kita sehingga kita masuk api neraka gara-garanya. Inilah hakikat kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman kepada hari akhir. Inilah tagihan kita. Agama ini adalah tagihan. Ad-din itu adalah tagihan. Allah menagih kita setiap saat. Menagih kita untuk beramal saleh. Menagih kita untuk minta maaf. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, dalam tubuh kalian itu banyak sendi. Dalam hadis lain dikatakan 100 sendi. Setiap sendi ada tagihan sedekahnya, ada tagihan pajaknya. Ditagih oleh Allah pajak hidup ini setiap hari. Setiap tasbih yang kalian ucapkan dinilai sedekah. Setiap tahmid yang kalian ucapkan dinilai sedekah. Berjalan kalian ke masjid dinilai sedekah. Kalian melepaskan dan memperbaiki jalan atau menghindari gangguan dari jalan orang, itu sedekah. Dan Rasulullah berkata, maukah kalian aku kasih tahu satu paket all in one? Kalau kalian lakukan maka terpenuhi tagihan pajak sendi kalian. Kata Rasul, lakukan 2 rakaat duha, maka itu menebus tagihan sehari. Hal-hal yang semacam itu banyak hadisnya dalam koleksi hadis yang bisa kita dengar sering dalam pengajian-pengajian. Kita buka juga koleksi hadis, kita dapatkan hadis-hadis untuk merangsang kita banyak beramal soleh. Jangan menganggap remeh amal saleh sekecil apapun. Lakukanlah dan bayangkan, niatkan bahwa semoga amal yang kecil ini di sisi Allah dihargai. Kalau ada dosa memang mudah-mudahan dengan itu menghapusnya juga. Ada juga yang menarik dari hadis Rasulullah SAW. Bagi siapapun di antara kalian selagi masih hidup, kalau ada permasalahan di antara sesama kalian, sesama umat manusia yang belum terselesaikan, selesaikanlah. Ada hak-hak orang yang kalian belum tunaikan, tunaikanlah. Ada kesalahan yang mungkin kalian pernah lakukan, kalian merasa perlu minta maaf, minta maaflah. Kalau ada utang yang belum dibayar, niatlah membayarnya. Selesaikan hal-hal yang pernah kalian zalimi orang lain, selesaikan sebelum mati. Karena bisa ada kejadiannya nanti di akhirat. Orang ditagih karena dia belum menyelesaikan hak-hak orang ketika dia masih hidup. Maka adalah seseorang di sana dikenal sebagai yang muflis. Bangkrut dia. Habis tersita amalnya. Gara-gara ditagih untuk menebus kezalimannya. Ketika sudah habis amal kebaikannya, maka kebaikan orang atau dosa orang yang dizoliminya seberat untuk menagih kezalimannya itu ditimpakan kepada orang yang menzolimi itu. Hadis itu ada 2 pelajarannya. Pelajaran pertama, jangan gampang kita menzalimi orang. Baik menzalimi terkait masalah hak finansial atau hak non finansial. Hati-hati menzalimi. Karena Allah Maha Adil. Kalau tak dapat keadilan di dunia, maka masih ada tagihan keadilan di akhirat. Maka jangan main-main dengan hak orang. Hak harta atau hak yang bukan harta.
Hak harta seperti duit, utang, ganti rugi, atau hak orang yang jatahnya tak diberikan, itu hak finansial. Atau hak non finansial, mungkin kehormatannya yang dirugikan, mungkin jabatannya mungkin yang dirugikan. Jadi hak-hak non finansial. Maka hati-hati dengan kezaliman. Hadis itu mengingatkan kita, mengerikan. Keadilan di sana tidak bisa disogok. Keadilan maha adil. Tak ada pengacara yang bisa diandalkan di sana. Tak ada yang bisa membelokkan BAP apa tuntutan. Semua tuntutan adil dan semua keputusan adil, karena Allah hakimnya. Maka jangan main-main dalam hak orang. Tunaikan, selesaikan hak orang sebelum engkau wafat. Karena nanti akan ada orang yang muflis, habis perbendaharaan kebaikannya gara-gara disita. Dua pelajarannya hadis itu. Pertama, jangan gampang zalim sama orang. Dan pelajaran yang kedua, banyak-banyak berbuat baik, sekecil apapun. Bahkan zikir pun lakukanlah. Karena banyak kalimat-kalimat zikir, kata hadis, ringan di mulut, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan di mulut, berat di timbangan. Lakukanlah. Kenapa? Kita juga enggak tahu. Kadang ada kezaliman kita yang tidak kita rasakan, tapi ternyata nanti kita dituntut di akhirat. Maka perbanyaklah kebaikan. Mana tahu toh nanti terpaksa harus disita. Ada sesuatu yang bisa kita harapkan lewat perbendaharaan amal saleh ini. Lakukanlah kesalehan sekecil apapun dan jangan bosan. Baik kesalehan itu amal mulut, amal perkataan. Berkata baik kepada orang itu sedekah. Tersenyum di hadapan orang itu sedekah. Maka pungutlah kebaikan itu sekecil apapun. Jangan sia-sia. Inilah pelajaran yang besar buat kita. Himbauan dari hadis Nabi Muhammad SAW supaya kita tetap semangat melakukan kebaikan. Manfaatkan hidup ini sebelum mati. Manfaatkan sehat sebelum sakit. Manfaatkan lapang sebelum sempit. Banyak data-data hadis seperti itu untuk menjadi renungan buat kita. Jangan tunda melakukan amal soleh. Kalau melakukan dosa, tunda saja. Tapi amal soleh jangan menunda. Demikian pesan-pesan yang bisa saya bagikan dari khutbah hari ini. Mudah-mudahan menjadi semangat buat kita untuk terus melakukan kebaikan sekecil apapun, baik amal perkataan, amal harta, atau amal perbuatan. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.